Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba bahas soal ini ya, soal latihan. Kalau kalian melihat ada persamaan termokimia seperti ini, maka hal yang langsung harus menjadi fokus kalian pertama adalah koefisien, ya, koefisien. Kemudian delta H-nya besarnya 595,8 kJ. Berikutnya, ini seharusnya ada informasinya, adalah wujud zat, karena kalau wujud zatnya beda, maka beda juga delta H-nya. Jadi di sini seharusnya C2H2 ada wujud zatnya ya, gas, ini gas, CO2 juga gas, ini gas. Salah satu di antara wujud zat ini berbeda wujud, ya. Kalau salah satu wujudnya berbeda, itu sudah beda lagi delta H-nya. Jadi misalkan di sini H2O, H2O itu kan dalam kondisi normal bisa berupa liquid ya, berupa cairan. Nah, ini delta H-nya sudah berbeda lagi. Ya. Oke, karena di sini mungkin karena hanya hitungan saja, jadi pembuat soal di sini mengabaikan wujud zatnya. Ya, kita lihat di sini 2C2H2 plus 5O2 menjadi 4CO2 plus 2H2O dengan delta H min 595,8 kJ. Artinya, setiap pembakaran, ini adalah reaksi pembakaran, setiap pembakaran gas etuna sebanyak 2 mol dihasilkan, ada minusnya, berarti eksoterm, menghasilkan, dikeluarkan atau dipancarkan energi atau kalor sebesar 595,8 kJ. 2 molnya 595,8. Nah, di sini ditanyakan berapakah kalau pembakaran 4,48 liter gas C2H2 pada STP. Maka langkah yang rinci ya, kalau kalian mau yang rinci, ya ini ya C2H2, jadi ini coret-coret, C2H2 kita cari dulu per molnya. C2H2 untuk 2 mol delta H-nya adalah min 595,8 kJ. Maka untuk 1 molnya berarti delta H-nya adalah tinggal min 595,8 dibagi 2. Jadi min 297,9 kJ. Ya, karena ini untuk 1 mol, jadi boleh kita di satuannya ditunjukkan dengan per mol. Min 297,9 kJ per mol. Nah, ini untuk 1 molnya. Sedangkan di sini ditanyakan 4,48 liter. Berarti kita cari dulu berapakah yang diminta, berapa mol yang diminta. Mol C2H2 yang diketahuinya adalah 4,48 liter. Nah, jadi kalian harus ingat bahwa mol itu ada beberapa cara ya, ada beberapa jalan. Bisa dari massa per mR atau AR, bisa dari volume STP seperti ini, volume STP per 22,4, bisa juga dari jumlah partikel, bisa juga dari molaritas. Ya, berarti karena ini yang diketahui adalah volume pada STP, jadi kita pakai volume pada STP per 22,4. 4,48 per 22,4. Hasilnya adalah 0,2 mol. 1 molnya
297,9. Berapakah 0,2 mol? Ya, tinggal kita cari. Berarti delta H-nya adalah mol dikali delta H per molnya. Nah, delta H per molnya kan ini. Delta H yang untuk 1 mol. Tinggal kita kalikan. 0,2 dikali min 297,9. Ini mol, ini kilokalori, kilojoule per mol satuannya. Kalau kita tulis ya, ini adalah mol dan ini adalah kilojoule per mol. Jadi hasil akhirnya adalah min 59,58 kilojoule. Sudah tidak ada per molnya lagi. Ya, seperti ini. Nah, untuk langkahnya, apakah harus seperti ini? Tidak. Ya, bisa aja kamu langsung, misalnya, berarti delta H untuk 0,2 molnya adalah, jadi langsung ya. Berarti delta H-nya adalah min 595,8 dibagi 2 dikali berapa nih? 4,48 per 22,4. Hasilnya akan sama, min 59,58 kilojoule gitu. Atau bisa aja kamu cari dulu molnya. Jadi ini duluan yang dicari, baru kemudian ini per molnya, hasilnya akan sama. Oke, jadi banyak cara ya. Berikutnya yang nomor 2. Nah, untuk nomor 2, di sini tidak ada persamaan reaksinya, tapi di sini ada disebut reaksi pembentukan air. Menghasilkan energi sebesar 242 kJ per mol. Reaksi pembentukan, berarti delta H-nya adalah delta HF. Adalah sebesar delta HF H2O ya. H2O adalah sebesar menghasilkan energi sebesar sekian. Kalau menghasilkan berarti reaksinya reaksi eksoterm, jadi min 242 kJ per mol. Berarti pembentukan 1 mol air menghasilkan kalor sebesar 242 kJ. Di sini yang ditanya adalah reaksi penguraian. Kalian ketahui bahwa delta HF pembentukan itu kebalikan dari delta HD. Pembentukan kebalikan dari penguraian, ya. Sehingga tinggal dibalik saja reaksinya. Ya, di sini diketahui untuk 1 molnya adalah 242. Kita lihat di sini 54 gram air. Berarti harus kita cari molnya. 54 gram H2O. Berapakah? Berarti karena yang di sini yang diketahui adalah massa, berarti kita pakai rumus mol sama dengan massa per AR atau MR. Di sini MR ya, karena air kita pakai MR. Nah, di sini MR-nya sudah diketahui, kita tinggal masukkan 54 gram per 18 gram atau 3 mol. 3 mol. Nah, 1 molnya sekian. Berapakah 3 molnya? Berarti delta HF untuk 3 mol H2O adalah 3 mol kali min 242. Jadi 726 ya. Min 726 kilojoule. Ini adalah untuk pembentukannya. Yang ditanya adalah penguraiannya. Reaksi pembentukan, reaksi penguraian itu kebalikan dari reaksi pembentukan. Kalau reaksinya dibalik, sudah saya jelaskan dalam video, maka tinggal dirubah
berubah tandanya. Kalau pembentukan min, maka delta HD penguraian menjadi plus. Jadi hasilnya adalah plus 726 kilo joule. Nah, gitu. Ya. Terima kasih, semoga bisa dipelajari, dipahami. Assalamualaikum.